Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia kembali bersama Edi Selalu di Hati yang memiliki komitmen selalu memberi informasi dan motivasi yang harapannya bermanfaat buat diri saya sendiri dan rekan-rekan semuanya. Karena apapun itu, sekecil apapun informasi itu, insya Allah ada manfaatnya. Dan komitmen belajar sepanjang hayat melalui silaturahmi, melalui komunikasi, penyampaian informasi-informasi, menerima umpan balik, itu adalah upaya saya Edi Selalu di Hati untuk terus belajar, dan belajar. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya sengaja sendiri dan bermaksud untuk mengkaji, mengkupas, sekaligus menafsirkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, di mana ini sempat membuat heboh di teman-teman guru, khususnya teman-teman guru yang memiliki semangat perubahan. Karena apa? Karena di Permendikbud atau Peraturan Menteri sebelumnya yang nomor 6 tahun 2018 tentang pengangkatan guru sebagai kepala sekolah, di situ membatasi golongan minimal 3C. Tetapi pada peraturan terbaru, Peraturan nomor 40 tahun 2021 ini, batasan minimalnya menjadi golongan 3B atau penata muda tingkat 1 ya, 3B. Penata muda tingkat 1 3B bisa diangkat atau diberikan tugas sebagai kepala sekolah. Mari kita kupas bagaimana sebenarnya peraturan ini, bagaimana nanti implementasinya di lapangan. Jangan sampai gagal paham, jangan hanya membaca 1-2 pasal kemudian menyimpulkan, tetapi mari coba kita kaji secara substansi maksud dari Peraturan Menteri Nomor 40 tahun 2021 ini. Peraturan ini yaitu menimbang sangat jelas bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Yang B, bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, ini ada penataan mekanisme. Nah, yang C ini, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan nasional sehingga perlu diganti. Ya mungkin dengan adanya regulasi yang dulu nomor 6 tahun 2018, banyak teman-teman kita yang memiliki dedikasi, memiliki semangat untuk menjadi kepala sekolah terhambat di 3 karena golongannya baru 3B, sedangkan golongan 3C juga mungkin juga kurang, karena kalau kita melihat siklus dari pengangkatan guru, mungkin yang saat ini guru-guru senior sudah di 4A, rata-rata sudah 4A, dan fakta di lapangan kalau sudah 4A, usianya sudah 50 ke atas, rata-rata juga tidak mau atau tidak berkenan untuk menjadi kepala sekolah, hanya memilih menjadi guru. Ketika ada rekrutmen kepala sekolah, hampir dikatakan tidak ada peminat atau guru tidak mau
diangkat menjadi kepala sekolah, sedangkan kebutuhan kepala sekolah sangatlah banyak. Untuk itu maka mungkin peraturan ini menjadi solusi bahwa kaum muda yang dimana memiliki semangat yang tinggi dan ternyata golongannya baru 3B diberi kesempatan. Itu tadi yang berkaitan dengan menimbang, yaitu substansinya atau intinya adalah peraturan menteri yang nomor 6 tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan. Kemudian kita langsung saja ke di sini bab 1 ada ketentuan umum. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, dan seterusnya. Nah ini yang bab 2 yaitu persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Nah ini di pasal 2 ayat 1, guru yang diberikan penugasan kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, A. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau S1. Yang B. Memiliki sertifikat pendidik. Nah, yang C. Memiliki sertifikat guru penggerak. Terus kemudian yang D. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Nah, terus yang E. Memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terus yang F. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik. Nah ini ya normatif lah. Nah ini yang G memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan atau komunitas pendidikan. Nah, sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak dikenai hukuman, tidak sedang menjadi tersangka, berusia paling tinggi 56 tahun. Nah, ini hal-hal yang selama yang normatif yang selama ini ya selalu ada. Nah, ini kita bahas yang mulai dari yang C, memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, ini sedangkan di beberapa daerah ini kan program guru penggerak ini juga selain sampai peminat juga baru bergulir, meskipun ini sudah pendaftaran angkatan 7, tetapi ternyata di Kabupaten Grobogan baru akan meluluskan angkatan 4. Jadi angkatan 1, 2, 3 itu di Grobogan tidak ada, terus baru ada angkatan 4. Dan angkatan 4 itu belum, statusnya ini masih pelatihan, belum lulus. Nah, dan ceritanya kemarin saya ketemu peserta guru penggerak itu ternyata 9 bulan. Artinya apa? Artinya kalau kita hanya mengandalkan jumlah dari lulusan atau yang memiliki sertifikat guru penggerak, tentunya kurang jumlahnya, karena menurut informasi yang saya dapat, dan ini bisa dikoreksi, di tahun 2021 saja Grobogan kekurangan 300 kepala sekolah, dan di tahun 2022 ini kekurangan lagi 350 kepala sekolah, kekurangan 650 kepala sekolah. Nah, ini kan ngeri ya. Dan kalau hanya diambil dari yang memiliki sertifikat guru penggerak ya kurang. Nah, jumlahnya saja mungkin nggak ada 100 kan gitu. Kemudian yang poin G ya, memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, atau komunitas pendidikan. Nah ini bisa ditafsirkan ke pengalaman manajerial apa sih? Manajerial kan berarti memimpin, manajer. Bisa juga kalau di satuan pendidikan ya pernah menjadi bendahara bos, ya kan, memimpin keuangan, mengelola keuangan, pernah ditugasi menjadi
operator sekolah, itu kalau di satuan pendidikan. Kalau di organisasi pendidikan atau di komunitas pendidikan, ya organisasi pendidikan biasanya bisa di PGRI, di Pramuka, menjadi pengurus-pengurus di PGRI, di Pramuka, kan di sini ada pengalaman manajerial. Manajerial bisa dikatakan tidak harus ketua, tetapi sebuah komunitas atau kelompok organisasi sehingga memiliki pengalaman memimpin atau dipimpin. Kemudian di komunitas pendidikan jadi pengurus KKG ataupun pengurus forum-forum pendidikan ataupun organisasi-organisasi pengembangan peningkatan profesi, seperti itu. Dan itu nanti untuk teknisnya seperti apa itu menjadi kebijakan dinas pendidikan terkait. Ya, peraturan ini pasti nanti masih ada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Tetapi yang tadi kita bahas yang C, memiliki sertifikat guru penggerak dan kemudian memiliki pengalaman manajerial. Oke. Bab 3 mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Pasal 3-nya, mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah dilakukan melalui pengangkatan calon kepala sekolah yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian siapa? Yaitu Ibu Bupati ya, atau wali kota, atau gubernur kalau di tingkat provinsi. Kemudian pengangkatan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, ya. Jadi ada tim. Nah, ini pasal 3-nya, tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah terdiri dari unsur A. Sekretaris daerah, B. Dinas pendidikan daerah provinsi atau Dinas pendidikan daerah kabupaten kota, C. Dewan pendidikan, dan D. Pengawas sekolah. Jadi ada 4 yang terlibat dalam tim pertimbangan yang nantinya akan memberikan rekomendasi terkait pengangkatan kepala sekolah, yaitu unsur-unsurnya adalah sekretariat daerah, dinas pendidikan, kemudian dewan pendidikan, dan yang terakhir adalah pengawas sekolah. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi yang menetapkan atau memberikan SK timnya nanti adalah bupati atau gubernur kalau di provinsi. Yang pasal 4 ya, di dalam peraturan ini pasal 4. Dalam hal jumlah ini yang menjawab tentang guru penggerak. Guru penggerak tadi yang syarat mempunyai sertifikat guru penggerak. Nah, ini pasal 4. Dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Kan saat ini sudah ada yang nunggu nih yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang dimana itu mengacu pada peraturan nomor 6 tahun Permen Dikbud nomor 6 tahun 2018 yang kepala sekolah harus memiliki sertifikat. Nah, ini posisinya belum diangkat lah. Ini nanti tinggal berarti dengan aturan ini ya bisa diangkat. Tetapi kalau sudah memiliki sertifikat kepala sekolah dan sertifikat guru penggerak belum mencukupi, nah pemerintah daerah dapat mengangkat guru sebagai kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat. Intinya itu. Kemudian penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, ini tafsirnya agak rumit, tetapi yang dimaksud ya menurut saya ini, jadi penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi dilakukan
sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi pengangkatannya nanti menunggu guru di suatu wilayah, taruhlah mungkin di Kabupaten Grobogan, itu sudah ada guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi angkatan 4 atau guru yang sekarang ini mengikuti program guru penggerak ini sudah lulus dulu, memiliki sertifikat guru penggerak, baru kemudian pemerintah bisa menugaskan guru untuk menjadi kepala sekolah. Jadi sudah ada taruhlah beberapa guru yang memiliki sertifikat guru penggerak ditugasi menjadi kepala sekolah. Nah, yang lainnya tidak harus, memiliki sertifikat, tetapi tetap nunggu yang ini dulu, ini bersamaan. Tetapi ini taruhlah nanti kebutuhannya 300 kepala sekolah, ternyata yang memiliki sertifikat guru penggerak hanya 50, ya pengangkatannya atau penugasannya nunggu yang 50 ini lulus dulu, sertifikatnya ini lulus dulu. Ketika sudah lulus dan menunggu ini biasanya sudah keluar, nah ini diangkat, yang 250 sisanya kekurangannya bisa diambilkan dari guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak. Itu ya. Terus yang ini pasal 3-nya, persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf C dikecualikan untuk penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1. Nah, ini sudah, padahal persyaratan pasal 2 ayat 1 huruf C apa? Ya tadi syarat menjadi kepala sekolah adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, ini dikecualikan untuk penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1-nya ini, ayat 1-nya tadi, bagi daerah yang kekurangan guru kepala sekolah, bagi daerah yang kekurangan sekolah, ini dikecualikan. Karena kalau menunggu harus memiliki sertifikat guru penggerak, ya pendidikan tidak bisa berjalan dengan optimal, karena bagaimanapun satuan pendidikan itu harus memiliki kepala sekolah yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di satuan pendidikan. Itu saya rasa. Terus yang pasal 6 kemudian pasal 8 juga jangka waktu penugasan itu masih bisa dibaca sendiri ya. Tetap ada 4 secara periode, 4 tahun, 4 tahun bisa, malah bisa 6 daerah khusus bisa 16 tahun. Itu bisa dibaca, hanya masa kerjanya 4 tahun, nanti berpanjang lagi 4 tahun. Penilaian kinerja kepala sekolah seperti apa di pasal 10 juga bisa, nanti bisa dibaca, bisa di-download. Beban kerjanya seperti apa juga bisa, dan lain-lain dan seterusnya. Yang intinya yang bikin heboh bahwa boleh golongan 3B, penjelasannya cukup jelas 3B, tapi kan terus ada syarat-syarat yang lain, tidak hanya 3B, harus memiliki sertifikat, sudah bersertifikat profesi guru, sertifikasi. Kemudian kalau untuk sertifikat guru penggerak itu tergantung daerahnya, apabila kekurangan ya syarat itu bisa ditiadakan. Kemudian memiliki pengalaman manajerial selama 2 tahun apa saja, itu nanti dinas terkait atau tim itu yang merumuskan indikator memiliki pengalaman manajerial 2 tahun seperti apa indikatornya. Itu nanti tentunya tim yang ditunjuk oleh bupati, juknisnya seperti apa ya akan dirumuskan oleh tim pertimbangan kepala sekolah yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas pendidikan, kemudian dewan pendidikan dan pengawas sekolah. Tapi poinnya itu teman-teman, semoga bermanfaat. Teknis di lapangan nanti seperti apa dari peraturan ini, petunjuk teknisnya seperti apa, juklaknya seperti apa, yang jelas
Juknis dan Juklak tidak akan menyimpang dari aturan yang di atasnya seperti peraturan menteri ini, cuma lebih teknis ya, lebih teknis. Mungkin bisa di lebih teknis ya tadi spesifikasi atau indikator pernah memiliki pengalaman manajerial 2 tahun itu apa ya, itu hak tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah untuk merumuskan apakah pernah jadi ketua KKG atau apakah pernah menjadi bendahara pos, itu bisa secara spesifik bisa dirumuskan menjadi persyaratan pengangkatan kepala sekolah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa dikoreksi, bisa dituliskan di kolom komentar. Mari kita diskusi bersama-sama. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi niatan belajar, menyampaikan informasi, menerima kritik saran, itulah vision hidup supaya hidup ini dapat bermanfaat. Mohon koreksi, kemudian tuliskan saran di kolom komentar berkaitan dengan apa yang saya sampaikan terkaitan dengan peraturan Menteri 40 tahun 2021 tentang pengangkatan guru menjadi kepala sekolah. Kurang dan lebihan mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.